Sebelah sana nih Pak, sebelah sana. Sudah semua? Baik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh pimpinan partai yang saya hormati, kawan-kawan media semuanya yang saya hormati, dan tentu adalah seluruh jajaran komisioner KPU yang kita hormati. Saya dan Mas Emil Dardak pagi ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kami kembali mendaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk mengikuti Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa ada 15 partai pengusung pada pencalonan kami, saya dan Mas Emil sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Pertama adalah terima kasih Partai Gerindra, kedua terima kasih Partai Golkar, tiga terima kasih Partai Demokrat, empat terima kasih Partai Nasdem, lima terima kasih Partai Amanat Nasional, enam terima kasih Partai Keadilan Sejahtera, tujuh terima kasih Partai Persatuan Pembangunan, delapan terima kasih Partai Solidaritas Indonesia, ke-9 terima kasih Partai Perindo, ke-10 terima kasih Partai Gelora, ke-11 terima kasih Partai Buruh, ke-12 terima kasih Partai Bulan Bintang, ke-13 terima kasih Partai Garuda, ke-14 terima kasih PKN, dan yang ke-15 meskipun ini tidak lolos verifikasi pada pemilu tetapi Partai Prima juga mengusung kami. Terima kasih seluruh jajaran pimpinan partai politik sebagai bagian dari penegak demokrasi di negeri ini yang sudah memberikan mandat kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, untuk berikhtiar pada pemilihan Gubernur Jawa Timur yang insya Allah akan diselenggarakan 27 November 2024. Tentu terima kasih juga kepada semua elemen yang sudah memberikan dukungan, support, doa kepada kami, baik pada perjalanan 5 tahun yang lalu maupun pada proses pendaftaran kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh profesional, tokoh buruh, juga tokoh dari HKTI dan tokoh nelayan semuanya, pelaku-pelaku UMKM, pelaku usaha, semua elemen perguruan tinggi juga. Terima kasih kami sampaikan bahwa saya dan Mas Emil telah menyampaikan visi misi melalui silon. Dan tadi kami juga menandatangani visi misi itu disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Dari visi misi itu kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian kita breakdown di dalam 9 misi yang kita namakan Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya pertama adalah periode pertama kami. Nawa Bakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada perbedaan di dalam fokus. Kalau dulu di Tistas itu cerdas, berkualitas, dan sehat berkualitas. Sekarang untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM, maka Jatim cerdas dan Jatim sehat kita pisahkan. Nah kemudian ada yang kita gabung, Jatim berkah dan Jatim amanah, kita gabung menjadi Jatim berkah amanah. Kemudian yang terkait dengan keberagaman di negeri ini, terutama di Jawa Timur, saya sering menyebut Jawa Timur adalah center of gravity. Kalau Jawa Timur adalah center of gravity, maka apa yang terjadi di Jawa Timur memberikan resonansi ke seluruh negeri ini. Oleh karena itu,
di Jawa Timur ini harus terbangun harmonious partnership, ada Jatim Harmoni. Dan kemudian bagaimana kita memberikan support pada daya dukung alam, daya dukung lingkungan, maka kami di dalam visi misi itu kita breakdown pada Jatim Lestari. Kami ingin menyampaikan bahwa 5 tahun yang lalu periode kepemimpinan Khofifa Emil di Pulau Jawa ini mangrove terbanyak, dan kami baru mendapatkan apresiasi dari Menteri Kehutanan kira-kira baru 10 hari yang lalu bahwa mangrove di Jawa Timur ini terluas di antara seluruh provinsi di Jawa. 50% mangrove di Jawa ada di Jawa Timur. Kenapa ini kami sampaikan pada pagi hari ini? Karena seringkali kita berbicara net zero emission. Bagaimana kemudian net zero emission 2060 bisa kita wujudkan tanpa ada perimbangan daya dukung alam, daya dukung lingkungan. Maka kemudian yang kita pilih adalah menanam mangrove, karena menanam mangrove ini bisa memproduksi 5 kali lebih banyak oksigen daripada tanaman yang ada di darat, sehingga dia bisa menyerap 5 kali lebih banyak karbon dioksida daripada tanaman di darat. Ini adalah salah satu legacy yang kami sebetulnya lakukan dengan seluruh elemen di berbagai titik di mana ada hutan mangrove. Kami turun dan kami melakukan tidak hanya pada penanaman hutan mangrove, tapi juga habitat ekosistem yang ada di dalamnya. Kami kemudian melepas liarkan burung sesuai dengan jenis burung dari BKSDA Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami juga melepas liarkan berbagai bibit ikan, termasuk di dalamnya adalah udang dan kepiting. Ini bagian penting menurut kami, bagaimana kemudian indeks lingkungan hidup juga menjadi bagian yang sangat penting untuk terus kita jadikan salah satu referensi kesuksesan kita di dalam membangun Provinsi Jawa Timur. Kalau kita berbicara Jatim Akses, ini adalah bagian dari infrastruktur yang harus kita bangun. Jatim Cerdas adalah pendidikan, Jatim Sehat tentu adalah layanan di rumah sakit, tapi juga bagaimana kita menyiapkan tenaga dokter-dokter spesialis di Jawa Timur. Jadi kawan-kawan media, para pimpinan partai semua yang saya hormati, di Indonesia ini hanya Jawa Timur yang menyiapkan APBD-nya untuk memberikan support kepada PPDS, dokter-dokter spesialis. Kenapa kita melakukan itu? Tentu ini juga karena kesepakatan dengan DPRD yang menyetujui bahwa ada alokasi anggaran yang kita siapkan untuk bisa memberikan support kepada para dokter spesialis. Sementara dokter spesialis itu sendiri tidak semuanya dari Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan bahwa itulah bagian yang kami dedikasikan untuk negeri ini, bahwa layanan kesehatan tidak hanya dibutuhkan kualitasnya, tapi juga pemerataannya. Dan kami menjadi bagian yang insya Allah turut berkontribut di dalam penyiapan dokter-dokter spesialis yang insya Allah bisa memberikan penguatan kualitas sekaligus pemerataan layanan kesehatan di negeri ini. Di bidang pendidikan, saya rasa kembali kami ingin menyampaikan bahwa kemajuan infrastruktur di Jawa Timur ini per Mei 2024 sudah tercapai 35%, sementara target nasional di 2045 adalah 30%. Jadi kita sangat jauh melampaui dari target nasional untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, industri manufaktur, industri manufaktur. Oleh karena itu, kemudian kami harus menggandeng perguruan tinggi strategis di dunia untuk bisa mencangkok SDM yang dibutuhkan untuk memberseiringi industri manufaktur yang bisa kita capai bersama-sama. Ini adalah bagian yang saya sebut super team. Tidak ada kesuksesan yang dicapai oleh pribadi atau oleh berdua, tetapi bahwa itu bisa kita capai karena ada super team, seluruh elemen strategis bersama-sama bergerak. Kalangan pengusaha, investor bergerak, kalangan akademisi bergerak, masyarakat buruh bergerak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama bergerak. Dan hari ini kami bergerak dengan support 15 partai pengusung. Ya, itu tadi adalah tentu menjadi bagian kekuatan pidato singkat ya dari bakal calon gubernur Khofifa Indar Parawansa di Jawa Timur, pemirsa, dan nampaknya juga sudah ada persiapan di KPUD Jakarta. Kita akan langsung membahas berkaitan dengan pilkada serentak yang nantinya akan digelar pada 27 November 2024, pemirsa, dengan narasumber yang sudah tersambung bersama saya, Bang Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik.
Selamat siang, Bang. Terima kasih semuanya, saya dan Mas Emil Yang Tiara. mohon doa semuanya. Baik, sehat ya, Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bang, tadi kita sama-sama menyimak ya bagaimana kemudian ini persiapan dari proses pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur yang dilangsungkan di Jawa Timur begitu. Kalau tadi sudah sempat disinggung sebelumnya bagaimana kemudian ini success story dari kepemimpinan Khofifah dan juga Emil. Kita menarik untuk berbicara mengenai siapa lawannya ini, Bang. Tadi kan disebutkan Tri Risma hari ini juga menjadi salah satu nama yang paling kuat muncul di bursa Pilgub Jatim, begitu ya. Tetapi kalau kita melihat keduanya ini pernah sama-sama memimpin di Jawa Timur, baik itu memimpin provinsi Jawa Timur itu sendiri maupun juga dengan Surabaya. Anda melihatnya seperti apa potensi ke depannya, Bang Burhan? Ya, dan bukan hanya pernah menjadi pemimpin di Jawa Timur, Risma maupun Khofifah sama-sama pernah menjadi Menteri Sosial. Betul. Bahkan Risma masih ya jadi Menteri Sosial. Jadi ini kabar baik buat perempuan Indonesia, bukan hanya buat perempuan di Jawa Timur, bahwa dua putri terbaik Indonesia maju di provinsi strategis nomor 2 populasinya di Indonesia setelah Jawa Barat, dan kita masih menunggu satu kabar lagi dari PKB. Karena PKB sebagai partai cukup besar di Jawa Timur itu masih belum mengeluarkan namanya, ya siapa yang akan diusung. Kemungkinan besar bisa berbeda dengan kesepakatan Kimplas di nasional, karena kita tahu ada semacam rivalitas personal ya antara Khofifah dengan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB. Nah, tetapi lagi-lagi kalaupun toh akhirnya PKB bersama dengan Kimplas mengusung Khofifah, tentu akan makin memperkuat posisi Khofifah sebagai incumbent. Jadi Tiara tadi bisa dengar misalnya Khofifah sebagai incumbent ya banyak sekali menyampaikan success story dia sebagai pasangan petahana yang maju lagi di pilkada sekarang, dan itu wajar karena beliau 5 tahun menjadi pemimpin di Jawa Timur. Tentu tidak ada yang sempurna, dan di situ peluang buat Risma untuk menciptakan kejutan, karena Risma waktu beliau menjadi wali kota Surabaya itu juga punya banyak cerita sukses. Dan itu pula yang membawa Risma dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial karena keberhasilan dalam mengelola Surabaya. Nah, nanti kita lihat ya PKB akhirnya berlabuh pada nama siapa. Kemungkinan bukan perempuan, karena kita tahu tidak ada nama dari tokoh perempuan di PKB yang bisa diusung, bisa saja dari kiai ya. Tetapi lagi-lagi kita tunggu apakah PKB tegak lurus dengan Kimplas di tingkat nasional. Baik. Dengan mengusung Khofifah ataukah punya nama sendiri. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti ya, Bang Burhan. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.